Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari kelas 6C Digital PGSD UPI Kampus Cibiru. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Husna Eka Wardani, Safira Afianti, Friska Nurdismaniar, dan Cika Cerita Khairunisa. Nah, teman-teman, di video kali ini kami akan menampilkan mengenai rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Lalu ada apa saja dalam rantai makanan? Kita simak baik-baik yuk videonya. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antar makhluk hidup pada ekosistem sawah. Kita akan mengetahuinya melalui sebuah cerita yang berjudul Aku dan Ceritaku. Simak baik-baik ya ceritanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lala. Di sini aku bersama kakakku yang bernama Kak Juno. Aku akan bercerita mengenai pengalaman yang aku temukan ketika aku berlibur di rumah paman dan bibi. Simak baik-baik ceritaku ya teman-teman. Ketika aku berlibur di rumah paman dan bibi, aku berjalan-jalan pagi dan menikmati pemandangan sawah. Ketika di sana, aku melihat hal yang aneh. Di sana ada tikus yang sedang memakan padi. Kak, lihat, ada tikus makan padi. Wah iyalah. Ih, Lala geli, takut. Lah, tunggu kakak lah. Bagaimana kalau kita melihat tikus di tanaman padi lagi, Kak? Lala, lihat deh. Itu ada ular sawah sedang memakan tikus. Wah, ya ampun Kak, gimana kalau ular itu ngedeketin kita? Enggak, tenang aja lah. Itu lumayan jauh kok dari kita. Kak, itu ada burung elang bawa ular tuh. Ih, baru kali ini aku melihat hal-hal semacam itu. Semuanya saling dimakan. Sama lah kakak juga. Yuk pulang, kita kasih tahu Bibi kejadian yang kita alami. Oke deh Kak, ayo kita pulang, kita ceritakan apa yang sudah kita lihat tadi. Bibi, tadi aku dan kakak melihat tikus di sawah lalu dimakan ular. Terus tiba-tiba ada elang yang bawa ular itu seperti ingin memakannya. Iyalah, itu namanya rantai makanan. Rantai makanan? Seperti sepeda saja, Bi, ada rantainya. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sel makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Padi disebut sebagai produsen, yaitu organisme yang bisa menghasilkan atau membuat suatu zat makanan sendiri. Lalu padi dimakan tikus yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Selanjutnya, tikus akan dimakan oleh ular. Ular disebut sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Selanjutnya, ular dimakan elang. Elang ini sebagai konsumen tingkat 3 dan pada akhirnya elang akan mati dan terurai oleh dekomposer atau pengurai. Oh, seperti itu, Bi. Wah, akhirnya aku jadi tahu nih. Bibi, tapi tanaman padi di sawah dimakan tikus, Bi. Nanti persediaan beras jadi berkurang. Coba aja nggak ada tikus di dunia ini. Iya, Bi, betul. Kita harus membasmi tikus-tikus itu. Kalau enggak, kita basmi ular-ular di sawah aja, Bi. Soalnya sangat menakutkan. Iya, Bi, betul. Sangat menakutkan. Hei, tidak boleh begitu cantik, ganteng. Nanti kalau tikus dibasmi atau ular dibasmi, rantai makanan bisa terganggu. Hah? Terganggu bagaimana, Bi? Dahulu kala, warga di sini pernah beramai-ramai membasmi ular di sawah sampai hampir tidak tersisa lagi. Dan yang terjadi, tikus-tikus menjadi banyak, populasinya meningkat karena tidak ada ular yang biasa memakan tikus di sawah. Tanaman padi di sawah warga pun banyak yang rusak karena dimakan tikus. Petani pun merugi karena hasil panennya yang berkurang drastis.
Selain itu, burung elang yang biasa memakan ular menjadi tidak punya makanan lagi, sehingga burung elang pun terancam akan punah. Nah, lalu bagaimana Bi kalau kita membasmi tikus sampai tidak ada lagi? Maka yang akan terjadi, populasi ular akan menurun karena tidak ada lagi makanan yang biasa dia makan, yaitu tikus. Atau ular-ular itu akan mencari habitat lain untuk mencari makanan baru seperti pergi ke pemukiman warga. Menakutkan bukan? Selain itu, populasi elang pun juga ikut menurun karena kelaparan. Tidak ada ular yang bisa dimakan. Itulah yang disebut rantai makanan terganggu ketika salah satu bagian punah karena seleksi alam atau karena dibasmi oleh manusia, maka akan berpengaruh pada rantai makanan lainnya. Akan ada spesies yang populasinya bertambah sangat banyak dan akan ada pula spesies yang populasinya semakin langka. Tuh Kak, kita nggak boleh basmi hewan-hewan sembarangan sampai punah. Hehe, iya. Oh, terjadi rantai makanan terganggu itu seperti itu ya, Bi. Iya, kita harus membantu menjaga ekosistem agar semua populasi tumbuhan dan hewan tetap seimbang. Ayo Kak, kita ke sawah lagi. Lala mau lihat hewan-hewan itu lagi. Ih, kamu lah. Tadi katanya takut. Nah, bagaimana anak-anak? Seru bukan ceritanya? Sekarang kalian sudah mengetahui apa itu rantai makanan dalam ekosistem sawah. Sekian dari Ibu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.